Itu membunuh diri namanya. Kalau diinjak ada potensi tergigit. Walaupun nggak selamanya tiap ular itu diinjak pasti gigit, nggak selamanya kayak gitu. Ya, percaya atau tidak? Saya. Ada yang mau membuktikan? Tidak, pasti diinjak pasti digigit. Boleh nggak bisa? Ada mau nginjak katanya kak. Boleh, boleh. Iya, injak lah. Injak lah. Ada yang gigit, keinjak loh. Kepalanya kak. Kepalanya. Masih nggak bisa apa-apa dia. Ekor yang bahaya. Oh, ekor, coba ekor kak. Diam. Tadi dia mau bukus-bukus. Yang bahaya dari ular apanya? Diam. Bisanya. Bisanya. Kalau yang bahaya dari laki-laki. Oke teman-teman, kalau misalkan sudah terlanjur, kalau misalkan sudah terlanjur nginjak si ular, terus kalian sadar bahwa itu ular, diam. Lepaskan secara perlahan. Oke? Setuju? Setuju. Bisa? Bisa. Coba. Saya. Kalau kakak udah nggak digigit, saya mau. Riau terus Riau aduh. Riau. Tadi kakak gue lagi. Sering berkelahi. Cewek ya kak. Oh ini jampi-jampinya gitu. Ada tombol-tombolnya nih. Kita belajar dulu secara sains aja teman-teman, jangan yang ke klinik-klinikan. Enggak ya teman-teman. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Nah, fakta. Pusing. Pusing apa belum? Kalau belum pusing kita bikin tambah pusing gitu. Oke, kita sepakati bersama dulu, kita akan banyak menggunakan bahasa ilmiah tujuannya untuk menjadi bahasa pemersatu teman-teman. Ular ini kalau saya sebutkan dengan penamaan daerah, di sini namanya ular siput. Kalau di tempat saya pasti akan berbeda. Oke. Kenapa gini? Dia nggak nyaman. Ini Pareas carinatus atau ular siput. Kecil atau besar? Kecil. Anak-anak atau induk? Anaknya. Untuk Pareas carinatus ukuran ini sudah cukup dewasa teman-teman. Ya. Dan dia adalah salah satu ular yang paling ramah. Ini liar, dia tidak akan menggigit walaupun kita dapat dari alam. Boleh sering apa kak? Iya. Lama ya. Say hi, humble. Lama bukan artinya. Boleh diputar ke sana. Boleh Kak, boleh. Mau coba? Jangan pegang kepalanya, nggak apa-apa. Nggak akan gigit sih, jamin kalian itu. Iya, belum. Biar yang fobia sama ular dia ngerasain pegang ular. Kenapa nggak boleh? Pasti abis dari sini hilang. Kapan lagi pegang ular kalau nggak di pertikawan nih? Ayo. Ini berbisa tidak kak? Tidak berbisa. Nah, kamu siapa? Kalau di pertikawan ada kamu jadi ada kopi orang. Ular ini berat nggak sih? Udah. Iya, pegang kepalanya. Kapan lagi? Kapan lagi di pertikawan di seumur hidup ya? Pegang. Bang, biar kamu yang pertama nih. Seumur hidup baru pertama kali dipegang ular, nggak apa-apa. Ayo, udah cuma begini. Tenang deh, tarik nafas. Ya tenang dulu ya, dari kamunya tenang. Kalau mau jahat mah kobra dia kasih. Nih, seumur hidup pertama kali nih. Bisa? Belum dilepas. Belum dipegang. Berani. Lepas lagi kalau bukan pertikawan. Ayo. Oke, buat yang udah. Kak, pegang aja. Kapan lagi kalau bukan di pertikawan? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Biar ada poin pembiak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hasil latihan ini kalian tidak fobia. Ini aman. Ya. Ayo. Coba pikirannya ini dikosongkan dulu pikirannya, prasangka Hidup menginspirasi. Pegang lagi, pegang. Alhamdulillah. Gini, ayo tenang aja. Nah, nggak apa-apa. Siapa yang menakut-nakuti kamu? Ada apa? Ada masalah? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Ular tidak punya masalah. Ularnya berat ya ularnya. Keprak parudah. Kenapa geli sama ular? Keproknya tepuk tangan. Berdua. Pegang. Itu nyolek namanya. Seumur hidup kamu akan mengalami ini. So, kapan lagi? Nah. Gitu. Cuma begitu. Seumur hidup berani. Begitu udah pegang.
Pegang dulu, pegang harus. Biar Harus pegang. biar aja, biar kamu tidak fobia, seumur hidup tidak fobia. Nggak apa-apa. Pegang aja. Pegang. Seumur hidup biar tidak fobia. Pernah kegigit ular? Oh, harusnya berani. Ayo. Itu cerita-cerita mitos. Ayo, patahkan. Ya. Nah. Berhasil dong. Kagetin. Well ya. Ayo aja, pegang. Biar merasakan. Nah. Coba dipegang. Dia ini jalan di tangan. Jalan aja. Enggak apa-apa. Enggak lepas kepalanya. Enggak kan? Oh. Temennya dipoto aja lah itu buat kenang-kenangan tuh. Seperti kawan dia nangis gara-gara ular. Enggak apa-apa. Pengalaman seumur hidup ya. Kamu akan ingat seperti kawan ini. Nah, ini mah berani semuanya ke sana ya. Nah ini enggak ada. Oh ini satu lagi nih ada nih bidikan harus didampingi ini harus. Oh, kok enggak apa-apa. Dan dibolak-balik. Nah, sekali lagi ya. Kasih tumbler. Oke? Yo, enggak apa-apa. Yo. Hilang ngomong. Ini. Enggak apa-apa. Harus berani. Jadi mindset tentang ularnya itu jangan sampai keliru ya. Boleh, pegang dulu. Nanti gini. Tuh, gini aja. Tenang aja. Dek, gini deh. Boleh colek dulu. Enggak apa-apa. Foto hari hayang. Foto gaya bagus. Bagus. Kapan lagi kalau bukan di Pertikawan, yo? Sok foto cepat. Ayo foto cepat. Kamu berani. Aman. Tenang. Enggak akan gigit. Kepalanya ke sini. Megang ular ternyata. Harus berani. Ini kepala ini. Ayo. Sok, dipegang kepalanya. Dipegang kepalanya sama kakak, sama Luar biasa kamu pegang kulitnya dulu. Pegang. Tenang aja, tenang. Lembek, iya. Gak apa-apa sambil nangis. Gak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa beneran. Ularnya gak apa-apa kalian sambil nangis. Ternyata bukan takut gigit, takut lembeknya ya. Kayak pegang cacing gitu ya. Lemparin. Boleh silakan dipegang. Nah, biarin dia jalan aja. Masuk ke baju nanti. Enggak, masuk ke baju juga nggak Nah itu yang pikirannya terlalu jauh. 2 hari lagi ke depan mereka akan jadi kembali. Ini tadi apa namanya, Pak ya? Karinatus atau ular siput. Aman kan? Aman? Kak, dan dibawa pulang ya, Kak. Ini mah. Nah, ini Kak. Ya. Iki yang mantap iki. Di daerah kalian sama nggak sih kayak di daerah saya? Kalau di daerah saya ketemu ular warna hijau biasanya ular daun. Sudah besar atau masih bisa besar? Nah, yang di Kabintang ini yang paling besar ukurannya teman-teman. Ular ini bereproduksi dengan cara cocok tuh buat nama anak ya. Nama ayah mungkin. Ular lidi. Ya, sama ular lidi. Nah, untuk ini dia defensifnya memang seperti ini, mangap-mangap teman-teman. Tapi kalau disuruh gigit nggak akan gigit. Nah, ular ini punya bau khas. Mungkin nanti bakal kecium, baunya agak ke arah bau terasi teman-teman. Dan ini sudah dewasa. Ini sudah dewasa, hidup di pepohonan dan biasanya dia makan cicak sampai ke burung pipit. Itu bisa dia makan. Ya, kepalanya sebesar ini, tapi burung pipit bisa dimakan. Dendrelapis pictus atau ular tali, ular tambang, ular tali piscis, banyak penyebutan. Teman, ini adalah Bungarus candidus atau uling biasanya disebut. Ular ini tidak seagresif si kobra tadi. Ya, tapi jangan salah teman-teman, di balik gerak-geriknya yang terlihat pasif,
sebenarnya ini adalah ular yang cukup berbisa tinggi dan mematikan. Dan efek gigitan si weling ini cukup berbahaya ya. Kalau kegigit kobra akan ada bengkak, akan ada mual dan lain sebagainya. Kalau kegigit ini nggak ada bengkak, nggak ada mual, nggak ada efek lanjutan, langsung Mati. dead. Ya selesai. Itu dead aja. Ya, bungarus candidus atau weling. Apa bedanya weling dengan welang? Warna. Dan yang paling mencolok adalah di bagian bawahnya teman-teman. Nah kalau si weling ini garis hitamnya, pattern hitamnya itu tidak sampai menyeluruh sampai ke bawah. Kalau untuk si welang dia full sampai ke Bawah. bawah. Dan ada lagi secara morfologi, kalau kita lihat si welang itu ekornya akan, nah kalau ini si weling dia luka alam makanya tumpul. Kalau si welang memang sudah bawaan lahirnya ekornya tumpul. Ya, itu perbedaannya. Tapi secara bahaya mereka berdua karena dari sama-sama genus bungarus, keduanya sama-sama tinggi dan mematikan teman-teman. Oke, jelas. Ini ukuran maksimalnya 2 meter kurang lebih. Makanan utamanya belut, dan kalau misalkan nggak ada belut dia mampu memakan ular-ular yang ukurannya jauh lebih kecil dari badannya. Cara bereproduksinya dengan cara bertelur. Bisa ular menyebar bukan lewat aliran darah teman-teman, bukan lewat aliran darah tapi melalui kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu aktif bergerak ketika sendi kita bergerak. Cara terbaik penanganan pertolongan pertama pada gigitan ular adalah dibuat tidak bergerak, jangan diikat mati. Ada yang pernah nonton film Rambo? Pernah. Diikat mati, ambil belati di sayat, disedot. Jangan lakukan itu teman-teman. WHO tahun 2013 sudah tidak memperbolehkan hal itu, dan yang ditakutkan adalah ketika kalian sedot bisa itu di mulut kalian ada luka, efeknya akan sama seperti tergigit. Berapa lama manusia mampu bertahan hidup dengan penanganan yang tepat ketika tergigit ular? Golden time-nya adalah 2 kali 24 jam. Jadi kalau kalian berkegiatan, kalian lakukan pertolongan pertama yang benar, kalian mampu bertahan 2 hari ke depan. Ya, kalau kegigitnya di tangan, simpel ya. Kalau misalkan nggak ada kayu, nggak ada papan dan lain sebagainya, itu nggak ada, kalian pakai cara yang terakhir. Yang penting konsepnya adalah tidak dibuat bergerak. Kegigitnya di ujung jempol, ya kan? Di bidainya dari ujung jempol sampai ke ketiak. Kalau nggak ada kayu kak, gimana? Kita lagi berkegiatan misalkan, kegigit di sini. Kalau kalian pakai kaos, disobek kaosnya, masukin sampai ke bawah ketiak, dibawa jalan. Boleh kak? Boleh. Yang penting area yang tergigit itu jangan banyak lakukan pergerakan. Itu jika tergigit. Kalau kesembur kobra gimana kak? Kena kulit yang sehat, efeknya apa? Tidak akan berefek. Tidak akan berefek. Kalau kena mata, risiko terberatnya adalah kebutaan. Ya, selama penanganannya benar, tidak akan menyebabkan kebutaan. Kesembur, jangan dikucek, diirigasi pakai air, ditetesin air, dialirin air. Berapa lama? Kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Setelah itu si korban dibuat menangis dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Bawang merah ya. Gebuk, putusin, oke. Ingetin mantan. Nontonin drakor. Gitu. Tapi yang paling gampang kalian ambil bawang merah, potong, dekatkan ke mata. Ya, dibuat nangis, baru dibawa ke rumah sakit. Jangan begitu kesembur dikucek langsung ditetesin obat tetes mata, itu salah. Ya, kegigit diirigasi dulu selama kurang lebih 30 menit. Sesudah itu si korban dibuat menangis dengan cara apapun. Berarti kamu bawa bawang merah ya kalau main ke hutannya.